pada bab yang lalu, ini sebagai evaluasi untuk kita semuanya. Yang pertama dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah kata. Kata itu al-kalimah. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Kemarin ada 3 apa ya? Al-kalimatu fil lughatil arabiyyah salasu kalimat. Al-ismu isim, fi'il, al-fi'lu fi'il, wal harfu. Terus di Telegram kemarin saya kirimi lagu ya. Mungkin bisa bernyanyi dulu atau saya kasih contohnya dulu. Kemarin kan saya kirimi video bahwa macam-macam kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Di buku Manhaji ini ada istilahnya biar nggak bosan dalam belajar Arab, ada nadanya lagunya yang pernah saya kirimkan videonya, atau nanti lain kali di PPT ke depan nanti akan saya tuliskan ulang. Bisa Pak didengarkan dulu? Mari kawan semua belajar tentang kata. 1 isim kata benda, 2 fiil kata kerja, 3 kata huruf. Dia tak punya makna. Huruf kan ya, nggak punya makna. Kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Ini kan kalau isim kata benda, fiil kata kerja, kalau huruf itu nggak punya arti, nggak punya makna, dan dia punya makna kalau disambung dengan kata lainnya, dengan kalimat lainnya. Isim itu cirinya, ya isim itu cirinya tadi tanwin, al, jer, dan nida. 4 ya. Tanwin, al, ada tanwin, al, jer, nah huruf jer, didahului huruf jer, dan nida, huruf panggilan. Ya tadi. Kemudian musnad ilaih dan idhofah. Jadi mudhaf mudhafun ilaih dan idhofah. Pada khobar tadi. Itulah ciri-cirinya. Itu untuk isim. Fi'il itu cirinya awalnya qad, sin, saufa. Kalau di Quran kalau ada kalimat qad, qaf dan dal sukun, itu setelah qad itu pasti fi'il. Misalnya laqad kana fi Rasulillah, itu ada fi'il kana, ya, kana. Kemudian sin, misalnya kalla saufa ta'lamun, ada kalimat saufa. Ta'lamun, kamu telah akan mengetahui. Ini ciri-ciri fi'il. Nanti lebih lanjut, nanti kita lebih mematangkan lagi di fi'il dalam pertemuan selanjutnya nanti. Akhirnya ta'nis sakinah, itulah ciri-cirinya. Itu ciri fi'il. Itu kalau Bapak itu mampu menyanyikan di itu bisa mengingat-ingat. Oh, fi'il itu cirinya ini. Isim cirinya tadi. Ada 8 ya kemarin itu. Tanwin, al, jer, nida, mudhof ilaih, idhofah. Nah, 6, maaf ada 6 ya. Ada 6 ciri isim. Sedangkan kemarin ciri isim itu bisa didahului huruf jer. Huruf jer itu ada di dalam buku, itu ada 12. Dan itu ada lagunya, huruf jer. Contohnya bi dengan K seperti li milik,
rubba betapa banyak, ila ke, ala atas, min dari, fi di dalam, ngan dari, wa demi, ta demi, hatta sehingga. Sehingga itu bisa kita nyanyikan dikali, saya agak lupa nadanya. Dikali rubah. Oh ya, dikali rubah ila ala min fi'an wa tahata, dikali rubah ila ala min fi'an wa tahata. Dengan ka seperti limilik rupa betapa banyak, ila ke, ala atas, min dari, fi di dalam, an dari, wa demi, ta demi, hatta sehingga, wa demi, hatta sehingga. Kan bisa, kemarin saya kirimi di Telegram, bisa mungkin sambil apa-apain bisa kita setel lah. Nanti insya Allah dalam bentuk MP3 akan saya kirimi nada-nada dalam lakuban haji ini. Pertama nanti domir, sim domir, nanti fi'il dan tasrifan, nanti lebih enak lagi. Mungkin itu Bapak dan Saudara, awal kita mempelajari tentang tadi isim. Kita ini perpedalam tentang isim. Isim yang kemarin didahului pasti ada tanwin, terus ada al, pasti di huruf al, terus bisa disusupi huruf jar. Huruf jar tadi 12 tadi. Dan untuk kemarin saya mengatakan tentang ma'a ya. Ma'a itu bukan harfu jar ternyata. Saya kemarin bertanya kepada yang lebih ahli lagi dalam ilmu nahwu shorof, adik saya yang pernah belajar ke Madinah. Saya tanya, yang buka bimbel buku manhaji ini, saya bertanya ma'a itu ternyata isim. Karena misalnya sholaitu fil masjid ma'a abi ma'an. Nah, saya sholat di masjid bersama bapakku, ma'an bersama. Ya, ma'an. Ma'an itu bisa tanwin karena di akhirnya bisa tanwin. Ma'an. Misalnya akala Ahmad wa Arif ma'an. Arif dan Ahmad makan bersama-sama. Ustadz Wahyul wa Ustadz Sartono yadhabani ilal masjid ma'an. Ustadz Wahyul dan Ustadz Sartono pergi ke masjid bersama-sama. Ternyata ma'an ini termasuk isim. Maaf, kemarin ada kekeliruan. Kalau saya ada kegungan, insya Allah saya akan bertanya kepada yang lebih pinter lagi. Likulli dzi ilmin alim. Pasti ada orang yang pinter, tapi pasti ada yang lebih pinter lagi. Seperti surat Yusuf itu. Kemudian, kalau ada kalimat ma'allahi, itu berarti mudhafun ilaih. Ma'a itu isim, Allah juga isim. Mudhafun itu yang ma'a, Allah itu menjadi mudhafun ilaihi. Ma'allahi. Kan menjadi kasrah yang isnad ilahi itu. Kemudian pada malam hari ini, Ustadz Wahyul, kita setelah kita review yang tadi, bisa isim itu cirinya tadi tanwin, terus al, terus bisa dari huruf jar. Ya. Kemudian bisa menjadi apa? Didahului huruf nida, panggil. Ya, ayuha, ya ayuha, ya ayatuha.
Itu panggilan yang pertama, setelah itu pasti isim. Kemudian juga isim itu karena menjadi mubtada. Mubtada itu diterangkan. Khobar itu menerangkan, khobar itu mengkabarkan. Kalau mubtada itu barang yang diterangkan. Mubtada. Terus sebagai fa'il, isim biasanya sebagai fa'il, pelaku, subjek. Subjek. Juga kadang sebagai idhofah tadi. Kita belajar bahasa Arab. Enggak mau. Masuk mama. Kemudian pada malam hari ini kita ingin lebih detail kata yang dianggap isim. Tolong bisa dianu selanjutnya Sat Wayu. Kata yang dianggap isim. Enggak, ini orang besar semua. Tuh. Kata yang dianggap isim itu ada 8. Kata yang dianggap isim itu yang pertama kata sifat. Ini diberikan contoh, contohnya syuja'un. Ya. Syuja'un itu pemberani. Ya. Syuja'un itu kalau ini fi'ilnya itu syaja'an ya syuja'un. Syuja'un. Ya. Pemberani. Karena perakhiran ini sifat pemberani. Farihun. Gembira. Bahagia. Farihun. Farihun. Bahagia. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain kata sifat? Kata sifat misalkan jamilun. Jamilun ya, zik. Ya. Jamilun. Kabirun ya. Kabirun besar. Ya. Sohirun kecil. Tawilun. Tawilun panjang. Betul. Lawan dari tawilun qasirun ya. Azizun, qawiyun, hamidun, majid. Asmaul husna. Semuanya itu ya, itu sifat-sifat Allah. Azizun ya. Ghaniyun ya. Hamidun. Dhaifun lemah ya. Qawiyun dan lain-lain sebagainya ini termasuk isim ya dari kata sifat. Yang kedua bilangan ya. Seperti wahidun, isnaini, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Terus dilanjut. Sab'ah. Sab'atun. Sab'ah. Samaniyah. Samaniyatun. Tis'ah. Asyarah. Hadiyata asyar. Isnata asyar dan lain-lainnya. Nanti bilangan nanti kita khusus bilangan nanti juga ternyata nanti kalau dihubungkan dengan isim yang lain ternyata terjadi perkawinan. Kalau bilangannya itu mu'annas nanti isimnya depannya itu mudzakkar. Kalau apa itu isimnya itu mu'annas nanti anunya mudzakkar. Ternyata dalam bahasa Arab ada perkawinan itu. Nanti untuk ciri-cirinya nanti bisa kita itu bilangan. Maka di antara ciri-ciri isim itu bilangan. Contohnya tadi wahidun isnani salasa mi'atun, mi'ah artinya mi'ah berapa? Mi'ah 8. 100. Mi'ah itu 100. Ya. Alf 1000. Alfun 1000. Ya. Milyun 1 juta. 1 juta. Ya. Kalau 100.000 apa Tad? Mi'atu uluf. Oh, mi'atu alfan. Mi'atu alfan. Ya. Mi'atu alfan. Kalau anak misalnya salah satu uluf 3.000 ya. 3.000. Kemudian yang ketiga ciri isim, yang ketiga itu waktu. Ya, waktu. Seperti al-maghribu, al-isya'u, was-subhu, as-subhu.
Al-masa'u. Al-masa'u itu artinya apa ya? Al-masa'u. Masa itu sore, Sore hari. An-naharu. siang, An-naharu siang. Al-lailu. Siang. malam, Malam. Al-lailu. Kan ada surat Al-lail. Ad-duha. aduha kok bukan aduhau, Tat? Aduha, betulnya Ad-duha. aduhau ya? Ad-duha. Enggak, itu enggak pakai u ya. Wad-duha. Di waktu duha. Oh, iya. Waktu sepenggalah naik. Itu mabni apa gimana? Yang lainnya kan pakai u semua. Al-maghribu, al-isa'u, al-subuhu, al-masa'u. Itu sama, itu waktu. Enggak ada apa? Enggak ada sifat. Soalnya al-maghribu enggak ada u-nya juga. Wadduha itu tetap anunya mustatar doma, tapi kan enggak kelihatan. Tapi bacanya fathah. Namanya mustatar, enggak terlihat. Sebetulnya Kemudian juga domah juga ya. Terus al-fajru. Al-fajru waktu fajar. Berarti isim termasuk waktu. Kemudian tempat. Kemudian tempat. Di situ diberikan contoh amama. Misalnya ana amamal masjid. Amama artinya di depan. Ana amamal masjid. Saya di depan masjid. Baiti amamal madrasah. Kira-kira artinya paham nggak ya? Rumah saya di depan sekolahan. Rumah saya di depan sekolahan. Terus selain amama ini ada khalfa. Khalfa artinya di belakang. Atau waro'a. Waro'a, khalfa itu artinya sama. Ada di sini cuma disebutkan dua-dua. Tapi kita bisa cari contoh yang lebih banyak lagi. Banyak. Contohnya tadi khalfa di belakang. Waro'a di belakang. Kalau baina antara. Di antara. Misalnya Madinatu, misalnya Solo, baina Madinatu Klaten wa mana itu? Karanganyar. Di antara kota Klaten dan Karanganyar. Bainal masyriqi wal maghribi. Ya, antara arah barat dan timur. Bainal masyriqi wal maghribi. Ya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi ya. Ya, baina. Kemudian selain ini isim dhorof makan ini selain khalfa, amama, waro'a, baina, janiba, ya betul. Janiba itu di samping. Di samping. Di samping. Kalau fauqa bisa enggak? Fauqa bisa ya. Fauqa ala tadi anu ya. Huruf jar. Huruf jar. Kalau fauqa ini termasuk tadi. Isim dhorof makan ya betul, sama amama itu. Fauqa itu artinya di atas tetapi ada space-nya. Ada rongga. Gantung. Ada rongganya. Kalau ala itu nempel. Di atas tapi nempel. Itu perbedaan. Sama-sama artinya di atas tapi punya rasa yang berbeda. Sama dengan kalau di Quran itu ada kalimat rih dengan riyah. Artinya sama-sama angin. Kalau rih itu angin yang istilahnya badai. Angin yang kencang. Kalau riyah itu spoi-spoi. Yang biasanya kalau di Quran itu di surat Al-A'raf ayat 58-57 itu riyah itu angin yang mendatangkan rahmat. Contohnya kan akan angin membawa awan, akan turun hujan, membawa manfaat. Raihan juga Ustaz ya? Raihan itu
bau surga. Oh. Raihan itu bau surga ya. Raihan itu rih. Sama itu sifat juga ya. Bau, kayak bau surga artinya. Raihan. Angin surga. Rih, angin surga. Kemudian tadi kata tempat ya. Amama, khalfa, waro'a, fauqa. Ada lagi? Baina, tahta. Ya, bagus ya. Tahta itu biasanya kalau di Dursulughah, Gontor itu atau di Al-Arabiyah Baina Yadik itu disendirikan. Itu kata-kata khusus. Memang setelah kata tempat ini isimnya langsung kasrah. Misalnya amamal baiti, wara'al baiti, khalfa masjidi. Ya. Pasti kasrah akhirnya. Nanti titip, perlu titip ini. Ini bukan harful jar, tetapi mudhofun ilaih. Kan amamal baiti. Ya. Itu amama itu isim mudhof, ya. Baiti ini menjadi mudhofun ilaih. Itu dua isim menjadi satu. Di depan rumah. Mudhof itu artinya apa, Dan? Mudhof itu yang diidhofahkan, yang disifat, yang di apa? Oh. Yang ditempelkan itu, yang ditempelkan. Mudhofun ilahi yang ditimpai apa itu isim belakangnya. Misalnya kan seperti kitabul fiqhi, kitab fikih. Berarti kan kitab ini sebagai mudhof itu punya apa satu rangkaian dengan yang depannya tadi. Kitab fikih ya. Misalnya Kitab Muhammad. Kitab Muhammadi kan jadi itu. Kan kitabnya Muhammad berarti milik. Ya, istilahnya yang memiliki isim yang setelahnya itu. Namanya kata majmu. Kata ya. majmu mungkin ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin kata majmu. Itu dua kata tapi artinya satu makna. Oh begitu. Ya. Mudhofun ilaih. Kemudian selanjutnya yang kelima kata asal. Kata asal itu kalau dalam istilah biasanya masdar. Kata jadian. Kata jadian. Contohnya ini sawaun. Sawaun nasrun. Sawaun itu kan asal kata dari sawa yusawi. Sama. Sawaun itu sama saja. Kalau ini nasrun asal kata dari nasoro yang suruh nasirun nasrun. Ya. Nanti kan ada kita dalam sorof nanti di buku ini nanti kan ada tasrif tasifan nasara yang suruh nasrun ya. Bahwa nasirun ya. Nah, nanti ada tasifan itu nanti bermain dalam lagu-lagu nanti di lagu-lagunya nanti insya Allah kalau kita kreatif download insya Allah nanti bisa lebih nyanda lagi dengan seni insya Allah. Itu ya kata asal dari jadian. Contoh lagi, Sob Fahil mungkin bisa memberikan contoh. Kata asal, Ustaz. Contohnya kalau masjidun ini termasuk kata asal. Kata asal juga ya, bentukan ya. Sajadah ya betul, masdar. Sajadah yasjudu masjidun, tempat sujud. Tempat sujud. Kalau terus, maktabun tempat buku ya. Tempat naruh buku meja. Biasanya tempat naruh buku meja maktabun. Bisa masuk juga sebagai kata asal. Kata asal bisa. Termasuk maktabatun perpustakaan itu maktabah. Maktabah. Terus kitabatun tulisan. Kitabatun tulisan. Terus satu. Itu semuanya kata asal. Semua kata asal itu bisa kita cari dari 3 huruf. 3 huruf mungkin dari fa fiilnya, ain fiil dan lam fiil.
Nanti pokoknya kita kuncinya dari fa'ala tadi. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nanti misalnya kalau nasoro yang suruh, nasrun, ya. Nanti kan insya Allah kita bermain di sorof nanti. Buku manhaji ini sangat praktis, gabungan dari nahwu dan sorof. Insya Allah memudahkan kita tidak spesifik belajar nahwu saja, tetapi include di sorofnya juga. Insya Allah sangat memudahkan kita untuk lebih mengerti firman Allah maupun hadis Nabi. Kemudian kata ganti. Ya, kata ganti itu dalam Domir. istilahnya domir, isim domir. Ya. Domir ada nanti domir apa namanya? Orang pertama, kedua. Ada mukhatab, ada orang pertama, ada orang kedua dan orang ketiga. Nah, orang pertama kita pembicara itu biasanya ana dan nahnu, dua ini. Nah, antu kan orang kedua. Anta, huma, hum itu kan orang ketiga. Ya. Kan ghaib, ya. Namanya domir. Nanti insya Allah di PPT yang selanjutnya nanti akan saya ringkaskan tentang mukhatab, mutakalim, dan ghaib, domir ghaib. Kan kita menciptakan dia kan dia. Berarti kan orang ketiga, dia nggak kelihatan. Sedangkan yang diajak bicara itu kan anta, kamu, anti, antum, anti, antuna. Antuna. Sedangkan orang yang pertama kan nahnu dan ana. Ana dan nahnu. Itu kata ganti. Salah. Anta, huwa, ana, nahnu. Kemudian kata tunjuk, isyarah. Isim isyarah. Hadza. Ternyata hadza, hadhihi, zalika, tilka, ulaika. Haulai itu isim isyarah. Kata tunjuk ini isim. Kemudian yang terakhir, ciri isim itu dianggap isim itu ada 8. Yang terakhir, kata isim itu dianggap isim itu sebagai kata sambung. Contohnya alladzi itu yang 1. Alladzani itu 2. Alladzina. Alladzina itu hum. 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 Hum alladzina. Kalau huma alladzani. Namanya isim mausul. Isim mausul, kata sambung. Kata sambung. Alladzi itu mufrad ya, 1 untuk 1. Misalnya. Kalau allati masuk enggak, Tad? Allati masuk, itu mu'anas. Kalau mu'anas ya. allatani ya. Allati bisa termasuk isim mausul. Nanti kita temukan banyak. Ini kan kebetulan contohnya tidak ditulis lengkap. Nanti kita akan menemukan di Quran maupun dalam hadis. Kemudian setelah kita paham kata yang dianggap isim, coba kita praktek bawahnya itu untuk menentukan isim di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isimnya yang mana saja ini ya? Isim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismin. Ini aslinya bi ismi, tapi ini untuk memudahkan penulisannya langsung bismi ya. Iya, bi ismi. Hudhifa alif, hilangnya alifnya. Untuk memudahkan cara bacanya orang Arab dulu. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Lillahi ini termasuk isim karena ada li ya, milik ya. Hanya milik Allah. Nah,
Milik Rob. Allah ya. Rob, Rabbun isim. Rabbul isim. isim. Alamin, Alami isim. Ar-Rahmanir Rahim. Isim semuanya. Sama Isim isim semuanya. semuanya. Maliki yaumiddin. Isim semuanya. Isim semuanya. Berarti gabungan dari isim Malik sang raja. Yang Yaum. Yaumiddin yang Yaumun. menguasai hari pembalasan. Itu Ini termasuk hari mudhafun ilaih juga itu, Iya, yaumiddin. ya. Malik ini kalau Yaumuddin ya mudhafun ilaih. Tapi kalau Maliki, kalau dengan Yaumiddin ini, Malik ini mubtada, Yaumiddin khobar. Oh. Yaumiddin khobar. Bisa bentuknya dari mudhafun ilaih. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, Iyyaka kepada engkau. hanya kepada engkau. Ka di sini domir ya. Nah ini domir. Kalau Ya, iyahu hanya kepadanya ini kira-kira apa ini? Yahu. Iyahu ini termasuk mungkin Petunjuk isim nunjuk. juga. Kan iyahu, iyaka, kepadanya mungkin termasuk apa itu? Isim. Isim. Tapi Yang isim yang mana K-nya ya. dua-duanya mungkin. Oh iya, K itu jadi isim ya. Dua perpaduan dari isim. Dua isim. Kan ada iya ya kepadaku, iya kah. Nah, kan iya itu hanya kata penunjuk ini mungkin ya. Huruf ya. Termasuk ini ya termasuk isim. Masuk isim juga. Coba lebih jelasnya besok yang akan datang kalau ketemu adik saya tanyakan lagi. Siap. Kemungkinan ini kata ini penunjuk. Kan sudah jelas. Kata penunjuk karena menunjukkan hanya kepadaku. Nah, itu loh. Mungkin termasuk kata penunjuk. Seperti dzalika, hadza itu. Na'budu mungkin bisa masuk ya. Na'budu fi'il ya. Fi'il madhi mudhari. Ini mudhari. Karena ciri fi'il mudhari itu pasti huruf kedua itu sukun. Iya. Huruf kedua sukun. Tandanya ya. Terus huruf pertama itu pasti didahului dengan ana itu. Kalau enggak alif, non, ya, ta. Ya. Terus berakhiran doma. Doma. Yang huruf terakhir sakalnya doma. Kalau tidak ada anlan izan kai. Huruf depan. Huruf didahului huruf anlan izan kai. Apa itu tadi? Anlan izan kai. Anlan izan kai itu huruf yang membuat nasab huruf fi'il mudhari. Misalnya an, lan, izan kai itu itu untuk membuat izan. sakal fi'il mudhari itu di akhirnya itu fathah. Misalnya azhabu. Azhabu ya. Kalau didahului dengan an azhaba. Nah, huruf terakhir yaitu sakalnya semula doma menjadi fathah. Misalnya azhabu, saya pergi. Kalau ada huruf an azhaba. Nah, semula azhabu, setelah ditambahi an di depan, itu menjadi fathah di huruf akhir. An-nya pakai alif ya tadi ya? An ya? Itu nanti itu Nahwu Wadih jilid 3 atau 4 ya itu. Nanti Anlan idzan kai ya. Misalnya at-ta'allamu kai anjaha. Saya belajar maka agar sukses ya. At-ta'allamu kai anjaha. Saya belajar supaya lulus. Ya. Kai itu supaya ya. Kai itu artinya supaya. Kemudian lanjut ya.
Wa iyyaka tadi sama nasta'inu. Ini fi'il atau isim Fi'il lagi. atau khor? Fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari. Karena ada 3 sifat menempel di situ. Nasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Ini Dan nun. aslinya ana ya'inu, tetapi kan ada tambahan sin dan ta. Ini kan ada apa? Fi'il madhi misalnya aslinya kan kalau 3 huruf kan ana. Ain terus alif ana. Tapi ini ista'ana. Ada tambahan alif, sin Ada dan ta. tambahin. Itu bermakna punya nanti di ilmu sharaf itu punya makna sendiri. Berarti memohon, membantu. Jadi isinya diulang-ulang permohonannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permohonan yang istilahnya selalu diulang-ulang. Ista'ana yasta'in. Kalau ana ya'inu memohon yang mungkin sekali saja. Tapi kalau pakai sin ya tadi ta ista'ana yasta'inu nasta'inu ini berulang-ulang. Hanya kepada Engkau lah Allah, ya Allah, kami menyembahmu, menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Selalu diulang-ulang. Karena ini kan termasuk sab'ul masani ya, 7 ayat yang diulang-ulang karena dipakai syarat sahnya sholat. Kemudian ihdina shiratal mustaqim. Ihdina. Ihdina. Fi'il amr. Fi'il amr ya. Nanya domir. Ya, nanya domir. Tunjukilah kami. Itu ciri-ciri fi'il amr nanti ada sendiri. Ihdina as-sirata. Isim. Isim. Mustaqim. Ya. Ini sifat ya. Ya, jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus. Sifat. Alladzina isim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina isim. Sirata isim. Alladzina isim. An'amta. Fi'il madi. Fi'il mardi. Takdiruhu. Takdirnya ini anta. An'amta. Ini anta ya. Anta. Engkau telah memberikan nikmat. Kalau saya telah memberikan nikmat, an'amtu. Kalau an'amna, kami telah beri nikmat. Kalau an'amta itu kamu, kalau saya an'amtu. Kalau kita an'amna. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. An'amta ini kan fi'il mudhari. Berarti telah Allah berikan nikmat. Alaihim. Ala haraf him domir. Isim domir dan mereka ghairil maghdub. Ghair ini termasuk apa ini? Huruf. Ini termasuk tempat. Termasuk amama khalfa ini. Oh iya. Nanti ghair itu artinya siwa. Istilahnya selain. Misalnya ghairi, selain aku. Jangan tunjuk aku, ghairi. Selain aku misalnya. Ghairuka, selain kamu. Itu termasuk isim tadi. Termasuk amama, khalfa, waro'a, baina, ya. Dhorof makan. Maghdub. Isim. Ya. Dari ghadaba yaghdubu maghdub. Ini kan maf'ul bih ya. Maghdubun jadi orang-orang yang dimurkai. Ghadaba yaghdubu maghdubun. Kalau orang yang marah itu ghadab. Maghdub orang-orang yang dimurkai. Termasuk jamak ya? Masdar. Ini maghdub ini sifat maghdub orang-orang yang dimurkai. Ma'rifah ya.
Oh ya. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Alaihim Maghrib isim ma'rifah. atas mereka. Huruf Ala dan isim. itu haraf, him, isim, wala, Huruf. wa, haraf, la, haraf, Ad-dallin. Sim. ad-dallin, isim. Dolin, orang-orang yang sesat. Ini kalau maghdub ini, kalau dalam Quran ini maksudnya ke siapa ini ya? Ciri-ciri orang maghdub ini Yahudi ya? Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu orang yang pinter tapi kan tidak mendapat petunjuk. Kalau yang Kalau orang Nasrani ini, Kalau orang Jawa pinter keblinger. Kalau dolin ini orang yang tersesat. Ini Nasrani. Itu Nasrani. Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Nah, kalau ini berilmu tapi nggak beramal. Kuncinya situ. Kalau orang Yahudi itu. Kalau al-maghdub tadi termasuk? Isim. Termasuk nanti kata sifat. Orang yang dimurkai. Oh, isim kata sifat. Kata sifat. Maghdub orang-orang yang dimurkai, dzalin orang-orang yang sesat. Kemudian itu bawahnya sudah ceto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Itu sudah dipotong-potong itu artinya. Insyaallah kita paham itu secara menyasar. Kemudian juga Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah paham. Kemudian selanjutnya satu lagi tamrin. Masih 15 menit ini. Yep. Kita ke tamrin. Atau ada hal yang ditanyakan dulu? Atau kalau langsung tamrin? Latihan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada yang digaris bawahi, ada yang tidak. Ini kita disuruh garis bawahi atau gimana, Tat? Tidak ini. Ini maksudnya penjelasan apa? Yang termasuk isim, menentukan isim. Ini yang digaris bawahi hanya untuk ini tujuannya yang bergaris di bawah ini berikut ini adalah kalimat isim. Tentukan tanda isimnya. Tanda isimnya apa? Tanda kalau isimnya, him kan dari 8 ini kan kita bisa menentukan. Oh, misalnya Allah ini, lafzul jalalah. Ar-Rahman ini kan sifat. Ar-Rahim sifat. Isinya dari telah kita nganggap isim 8 ini, kita praktekkan ini termasuk isim yang mana begitu satu lagi. Oh iya. Wala alam. Kalau yang ketujuh tadi tentang isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah itu kalau dalam bahasa Indonesianya namanya? Penunjuk, kata tunjuk. Oh, kata tunjuk. Yeah. Ini, itu. Nah, kalau ini kan menunjukkan barang itu dekat. Kalau itu kan jauh. Oh, nggih. Itu kata penunjuk. Hadza, kalau misalnya saya bilang hadza itu bukunya dipegang. Kalau pakai zalika ya judeng bukunya nggak dipegang, bukunya jauh. Ditunjuk dari pasti yang dilihat pasti ada jaraknya jauh. Kalau hunaka masuk nggak ada? Itu isyarah ya termasuk. Hunaka. Ya nanti termasuk satu aja. Cuman ini yang dilingkupkan yang biasa termasuk isim isyarah. Ya. Al masjidu huna wal baiti wa baiti hunaka. Masjidnya di sini, rumahku di sana. Rumahku di sana. Kemudian ke tamrin ya. Tamrin. Masih 10 menit ya. Tamrin yang pertama. Itu kira-kira bacanya gimana tuh? At-tamrinu, latihan. Paling bahagia itu berarti isim tafdil. Ya. Berarti as'adunna
Satu nasi. Nasu. As'adun nasi. As'adun nasi. Ya. Nasi. Kan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. As'adun nasi. As'adun nasi. Manusia yang paling bahagia. As'adu itu isim tafdhil. Sama dengan akbar, paling besar. As'ad, paling bahagia. Anas, orang atau manusia. Man lahu. Ya. Man lahu. Man lahu. Man lahu. Qalbun. Alimun. Alimun. Wa badan. Ya, sampai situ dulu. Man lahu. Man lahu qalbun alimun. Man lahu Qalbun alimun. Yang man, siapa saja, lahu, dia yang memiliki qalbun alim. hati Hati yang berilmu. ilmu. Hati yang berilmu. Ya. Alimun. Alimun. Qalbun alimun. Apa ini kira-kira ini? Wa badanun. Wa badanun. Badanun ya. Dan Sambung. Badanun dan badan ya. Ternyata badan itu bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Arab. As'adu ya. Badanun. Sobirun. Sobirun ya. Mensifati badan. Badan yang sabar. sabar. Ya. Yang sabar maksudnya sabar atas ujian yang menimpanya. Cuman ini kan cara penerjemahnya ditambahi, kira-kira maksudnya seperti itu. Terjemahnya kan ditambahi. Kan nggak ada ujian yang menimpanya kan nggak. Pokoknya badan yang sabar. Badan yang sabar maksudnya sabar di atas ujian yang menimpanya. Wakona'atun. Bima piliyun. Dan kona'ah apa kona'ah? Kona'ah. Dan terima ya. Merasa cukup. Bima piliyadun. Bima fil yadi. Dengan apa yang ada di tangannya. Maksudnya dengan bima, dengan ma, apa yang ada fil yadi di tangannya. Fil yadi. Mengapa fil yadi? Jar majrur. Karena majrur. Bentar ini. Jadi wabadanun sobirun. Sobirun. Betul, Sabayul. Wabadanun sobirun. Karena nggak ada didahului harful jar nggak atau huruf dhoroh makan juga enggak. Isim dhoroh makan juga enggak. Wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Ini kata-kata mutiara. Kemudian bawahnya nomor 2. Ini orek-orek saya kelihatan nggak, Tat? Oh iya, kelihatan. As'adun nasi. As'adun nasi, betul, nunnya ada tasdidnya. Man lahu. Man lahu. Orang yang memiliki, maksudnya manusia yang memiliki. Ini. Man lahu. Kalau lahu begitu, domirnya panjang atau enggak itu? Lahu kan panjang. Panjang apa enggak? Hu itu ke manusia. Berarti pendek. Man lahu. Dia yang memiliki. Nah. Man lahu. Kan la itu kan artinya milik kan? Milik. Ya, kepunyaan. Oh iya, dari li. la. Kan li. Ya. Ditambah dengan hu. Kok enggak lihu tapi kan lihu menjadi orang lahu. patut. Ada huruf menjadi lahu. Ada man, nasab. Pokoknya itu biar enak didengar menjadi lahu.
Biar patut tadi kata Mbah Karmin tadi. Man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi. Alnya yang al yadi Wayul? Ya. Alnya tidak al yadi, fil yadi, jadi tidak al fil iya. yadi. Ya, Ini dihapus ya. Iya, lamnya yang ditasdik, yang disukun. Lamnya disukun. Ya, lam yang disukun ya. Nah, betul. Lamnya. Yes. Lamnya yang disukun, Pak. Fil yadi. Kemudian yang kedua, Masalul ladzi yadhkurullaha fihi wal baiti ladzi la yadhkurullaha. Kok langsung wal baiti? Kok enggak wal baitu? Ada fihi. Ada fihi. Mana fihi? Fihinya yang untuk itu di sendiri itu kan sudah ada kalimat tersendiri itu. Berarti wal baitu. Ada wa itu, berarti wal baitu. Allazi. Ulangi. Masalul ladzi. Wal baitu. Masalul ladzi. Masalul ladzi. Pelan-pelan. Yadhkurullah. Yadhkurullah. Yadhkurullaha bahi. Kurullaha. Yadhkurullaha. Fihi. Terus tadi udah ada yang bisa tadi? Wal baitul ladzi wal baitul ladzi la yadhkurullaha fihi masalul hayyul masalul hayyi atau hayyi masalul hayyi wal mayyiti ya, itu kan nanti masalulnya cukup satu tapi punya sifat dua digabung. Nah, hayyi wal mayyiti. Terus wal mayyiti sudah. Mayyit terus selanjutnya. Kan sudah, Ustaz. Enggak, ini yang riwayatnya. Biar tahu sekalian. Oh. Akhrajahu Muslim dan Bukhari. Wal Bukhari. Wal Bukhari. Muslimnya mimnya Muslimu. Muslimu. Muslimun. Muslimu. Wal Bukhari. Muslimun apa muslimu tak? Muslimun ya. Kan perawi ya, muslimun. Muslim. Akhrajahu Muslimun wal Bukhari. Kira-kira artinya apa ya? Dikeluarkan dia. Masal apa misal? Masal itu apa masal? Perumpamaan. Orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Di dalamnya. Di rumahnya. Wal baitul ladzi. Dan rumah yang la yadhkurullah, yang tidak untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Masalul hayyi wal mayyiti. Seperti atau seperti perumpamaan hidup dan mati. Berarti kalau rumah itu berzikir yang hidup, yang tidak untuk berzikir yang mati, nggih. Mati, betul. Yang awal tadi hayyu, yang akhir tadi mayit. Mayit.
Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim dan Bukhari. Fihi yang depan itu hi-nya kembali kemana? Ustaz? Fihi-nya ke alladzi, seseorang. Bisa jadi juga ini Masalul ladzi yadhkuru maksudnya fihi. Masalul ladzi, perumpamaan orang yang berarti Yazkurullah. Fihi-nya kembali kepada Yazkurullah berarti. Ya. Mungkin ada al-baitnya mungkin ya. Perlu ada al-bait ya, Tat? Masalul baitil ladzi. Itu baitnya tetap mungkin mensifati yang sebelumnya. Mungkin perumpamaan rumah yang di dalamnya untuk mengingat Allah, untuk berzikir, dan orang rumah yang tidak untuk zikir di dalamnya, perumpamannya seperti hidup dan mati. Mungkin bisa jadi Mas Otayul. Oh iya. Yang jelas maknanya seperti itu. Nanti kita bisa. Kemudian yang terakhir, atau ini minggu depan, ini sudah jam 9. Ya, minggu depan saja, sedikit-sedikit. Oh iya. Kesannya nyantel. Ya, nanti ini besok PPT ke depan ini saya ulangi yang ini, terus saya tambah yang ini kan doa. Nanti sekalian kita sakali. Ya, mungkin demikian Bapak dan Saudara sekalian. 1 jam tak terasa kita belajar bersama. Belajar bersama-sama Bapak. Bukan saya yang paling pinter, bukan saya yang paling bisa, tidak. Saya juga manusia biasa, juga masih belajar, masih mengulang-ulang. Dulu ketika di Gontor juga pernah belajar nahwu sorof seperti ini. Tapi kalau tidak dibiasakan membaca, untuk terapan kan juga lupa. Karena saya sendiri kan disibukkan di dunia pendidikan. Dan ngajarnya nggak ngajar bahasa Arab. Ngajarnya PAI umum gitu. Jadi maka akhir-akhir ini ya, saya sempat-sempatkan paling nggak seminggu sekali itu selalu baca gundulan lah. Mungkin baca artikel dari luar, diterjemahkan sedikit-sedikit agar terasah. Kan otak itu kan, isinya otak kan ilmu. Mungkin demikian. Ada yang ditanyakan kata terakhir? Buatan nanti ya? Alhamdulillah, dan ditutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami sampai yuk. Terima kasih semuanya, Pak Hasan.